Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita sudah memasuki bab yang baru. Kali ini kita masuk bab 7, yaitu teks persuasi. Apa yang dimaksud dengan teks persuasi? Jadi teks persuasi adalah jenis teks atau paragraf yang bersifat mengajak, mengimbau, dan mempengaruhi dengan mencantumkan fakta, bukti, dan juga kalimat ajakan. Jadi nanti di dalam teks persuasi tentunya kalian akan menemukan adanya ajakan-ajakan kepada orang lain. Nanti bisa ditandai dengan kata ayo, mari, nah seperti itu kurang lebihnya ya. Berikut ini adalah contoh singkat dari teks persuasi. Bisa kalian baca sekilas kurang lebih seperti ini. Ini ada sebuah contoh. Nah, di dalam contoh ini coba kalian perhatikan pada kalimat yang terakhir ya. Oleh karena itu, masyarakat harus berhati-hati terhadap ulah oknum tersebut. Kami organisasi sosial peduli kasih tidak pernah meminta sumbangan dengan cara-cara seperti itu. Nah, pada kalimat terakhir ini kalian bisa menemukan adanya unsur ajakan untuk apa? Berhati-hati terhadap ulah oknum yang tidak bertanggung jawab. Nah, ini adalah contohnya ya. Jadi dengan membaca contoh singkat ini, Ibu harap kalian bisa memahami lebih lanjut terkait dengan teks persuasi. Sekarang kalian perhatikan bagian berikut ini ya. Teks persuasi itu disusun oleh 3 komponen. Yang pertama, nanti ada argumentasi, kemudian ada fakta-fakta yang mendukung argumentasi, kemudian di bagian akhir dari teks persuasi ini ada ajakan. Jadi 3 komponen ini menyusun satu kesatuan teks persuasi. Jadi argumentasi itu pendapat yang nanti dikemukakan. Kemudian pendapat itu tentunya harus didukung dengan fakta-fakta ya. Nah, nanti di bagian akhir ada ajakan kepada pembaca sesuai dengan apa yang diargumentasikan pada bagian awal. Teks persuasi ini disusun agar pembaca yakin bahwa ide, gagasan, atau pendapat tersebut adalah benar dan terbukti, dan juga melaksanakan apa yang menjadi ajakan dari ide tersebut. Paragraf persuasi memiliki ciri-ciri kurang lebih sebagai berikut. Yang pertama, paragraf ini disertai alasan yang kuat, fakta, dan bukti untuk memperkuat bujukan. Kemudian, memiliki kalimat yang bersifat mengajak pembacanya untuk melakukan apa yang sudah dituliskan dalam paragraf. Lalu, terdapat kata-kata seperti ayo, marilah, sebaiknya, dan lain sebagainya untuk mempengaruhi pembaca. Yang terakhir, paragraf persuasi umumnya akan menghindari kemungkinan adanya konflik agar pembacanya merasa dimanjakan. Nah, dalam hal ini, teks persuasi ini dibuat untuk mengajak kebaikan-kebaikan dari apa yang diargumentasikan kepada pembaca. Seperti itu ya maksudnya ya. Ada 4 jenis paragraf persuasi. Yang pertama adalah paragraf persuasi politik. Nah, paragraf persuasi politik ini nanti digunakan dalam bidang politik oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang politik dan kenegaraan. Nah, itu kemudian yang kedua ada paragraf persuasi pendidikan. Persuasi pendidikan ini digunakan oleh orang-orang yang berkecimpung dalam bidang pendidikan dan digunakan untuk mencapai tujuan-tujuan pendidikan. Yang ketiga, persuasi advertensi. Nah, persuasi advertensi atau iklan ini dimanfaatkan terutama dalam dunia usaha untuk memperkenalkan suatu barang atau jasa tertentu. Kemudian yang keempat, persuasi propaganda. Persuasi propaganda ini sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Isi kampanye biasanya berupa informasi dan ajakan. Tujuan akhir dari kampanye adalah agar pembaca atau pendengar menuruti isi ajakan kampanye tersebut. Nah, ini ya.
kita bisa membedakan dari 4 jenis teks persuasi yang ada. Ini adalah salah satu contoh bentuk teks persuasi propaganda. Tadi propaganda itu disampaikan bahwa sering dipakai dalam kegiatan kampanye. Dalam hal ini apa yang dikampanyekan? Supaya masyarakat itu membudayakan keselamatan di jalan raya. Itu ya. Bisa kalian lihat di sini ada kalimat ajakannya pada bagian yang dicetak merah itu ya. Maka patuhilah semua rambu-rambu di jalan. Gunakanlah alat keselamatan dan lain sebagainya sampai dengan kalimat terakhir itu. Slide ini berupa contoh teks persuasi dalam bidang pendidikan. Bisa kalian baca sekilas di sini. Isinya terkait dengan membaca yang merupakan salah satu kegiatan yang bermanfaat untuk merangsang otak agar bisa terus aktif ya. Nah, kaitannya dengan ilmu membaca bagi otak. Nah, itu ya. Sekarang kalian lihat pada bagian kalimat yang dicetak merah itu ada kalimat ajakannya ya. Oleh sebab banyaknya manfaat membaca, marilah kita ciptakan dan tingkatkan budaya membaca anak. Nah, ini dalam bidang pendidikan. Lalu ini ada contoh teks persuasi advertensi ya. Tadi advertensi itu bisa juga dikategorikan sebagai persuasi iklan. Artinya nanti mengenalkan barang kepada pembacanya ya. Dalam hal ini misalnya kalian bisa lihat contohnya. Air alkali Zerni merupakan air dengan pH basa yang sangat baik untuk kesehatan organ tubuh. Nah, seperti itu ya. Jadi apa yang dikenalkan dalam hal ini? Air alkali Zerni yang bermanfaat bagi kesehatan organ tubuh. Nah, di sini kalian bisa lihat pada bagian yang dicetak merah ini ada kalimat ajakannya. Konsumsilah secara teratur. Nah, itu ya. Itu contoh dari paragraf persuasi advertensi. Jadi mengenalkan suatu barang atau produk kepada pembacanya, dalam hal ini air alkali Zerni. Yang terakhir, ini ada contoh teks persuasi politik. Teks persuasi politik itu nanti berarti isinya yang dibahas adalah bidang politik ya. Nah, kalian perhatikan contohnya. Tidak lama lagi setiap daerah di Indonesia akan mengadakan pesta demokrasi serentak untuk memilih kepala daerah masing-masing. Nah, ini sudah jelas sekali bahwa ini teks persuasi dalam bidang politik. Nah, kalian perhatikan untuk mencari kalimat ajakannya bisa kalian cek pada bagian kalimat yang terakhir. Oleh sebab itu, gunakanlah hak pilih kita dan ajaklah orang-orang terdekat kita. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh teks persuasi politik. Mari kita kenali struktur teks persuasi. Ada 4 strukturnya. Yang pertama adalah pengenalan isu. Yang kedua, rangkaian argumen. Yang ketiga, pernyataan ajakan. Yang keempat, penegasan kembali. Perhatikan dengan saksama, pengenalan isu yakni berupa pengantar atau penyampaian tentang masalah yang menjadi dasar tulisan atau pembicaraan yang akan kita sampaikan di dalam teks persuasi yang nantinya akan ditulis. Kemudian yang kedua, rangkaian argumen, yakni berupa sejumlah pendapat penulis atau pembicara terkait dengan isu yang dikemukakan pada bagian sebelumnya. Pada bagian ini, dikemukakan pula sejumlah fakta yang memperkuat argumen-argumennya itu ya. Jadi nanti kalau kalian mau menuliskan fakta-faktanya ditemukan pada rangkaian argumen. Kemudian pernyataan ajakan, yakni sebagai inti dari teks persuasi yang di dalamnya dinyatakan dorongan kepada pembaca atau pendengarnya untuk melakukan sesuatu. Pernyataan itu mungkin disampaikan secara tersurat ataupun tersirat. Adapun kehadiran argumen berfungsi untuk mengarahkan dan memperkuat ajakan-ajakan itu. Jadi nanti di dalam paragraf persuasi kalimat-kalimat ajakan akan ada di dalam struktur pernyataan ajakan. Kemudian yang terakhir, penegasan kembali atas pernyataan-pernyataan sebelumnya yang biasanya ditandai oleh ungkapan-ungkapan seperti demikianlah, dengan demikian, oleh karena itulah. Nah,
kurang lebih seperti itu. Mari kita kenali kaidah kebahasaan di dalam teks persuasi. Di antaranya, yang pertama, terdapat pernyataan-pernyataan yang mengandung ajakan, dorongan, bujukan, dan sejenisnya. Kemudian yang kedua, terdapat pendapat dan fakta. Yang ketiga, menggunakan kata-kata teknis atau peristilahan yang berkenaan dengan topik yang dibahas. Yang keempat, menggunakan kata-kata penghubung yang argumentatif, misalnya jika, sebab, karena, dengan demikian, akibatnya, oleh karena itu. Yang kelima, menggunakan kata-kata kerja mental seperti diharapkan, memprihatinkan, memperkirakan, mengagumkan, menduga, berpendapat, berasumsi, menyimpulkan, dan lain sebagainya. Yang keenam, menggunakan kata-kata perujukan seperti berdasarkan data, kemudian merujuk pada pendapat. Nah, seperti itu ya. Jadi ada kata-kata semacam ini. Nah, ini adalah unsur kebahasaan di dalam teks persuasi. Sekarang, mari kita belajar untuk membuat simpulan isi teks persuasi. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Karena isi teks persuasi berkenaan dengan ajakan, kesimpulan tersebut tidak jauh dari jawaban atas pertanyaan mengajak apa teks persuasi itu. Nah, seperti itu ya. Jadi, perlu kalian ingat bahwa simpulan itu tidak sama dengan ringkasan ya. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh pada slide berikutnya. Ini ada sebuah paragraf. Coba perhatikan. Menurut para ahli kesehatan, hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Nah, dari paragraf itu kita bisa membuat simpulan. Agar tidak mengalami gangguan pencernaan, kita harus makan dengan pola makan sehat dan seimbang. Jadi ini contoh bagaimana kita menyimpulkan sebuah paragraf, tidak meringkas. Jadi berbeda ya antara menyimpulkan dengan meringkas. Terakhir, kita akan mengenal langkah-langkah dalam menyusun teks persuasi. Yang pertama, kita tentukan temanya terlebih dahulu. Jadi nanti kalian akan membuat tema tentang apa? Misalnya dalam bidang kesehatan, dalam bidang pendidikan, dalam bidang politik, atau apapun itu ya. Kemudian, susunlah perincian terkait dengan strukturnya ya. Jadi pengenalan isinya tuh nanti bagaimana, rangkaian pendapat atau rangkaian argumen yang berisi faktanya itu nanti seperti apa, kalimat-kalimat ajakannya nanti apa saja, lalu penegasan kembalinya itu nanti bagaimana. Kemudian langkah yang ketiga adalah pengumpulan bahan. Bahan-bahan yang ada di sini itu nanti kalian akan mengembangkan kalimat-kalimat tersebut dan kalimatnya terdapat pendapat serta fakta. Kemudian pengembangan teksnya, kalian akan mengembangkan kalimat lebih lanjut dengan memperhatikan struktur dan juga kaidah kebahasaan di dalam teks persuasi. Jadi ada 4 langkah yang bisa kalian gunakan untuk menyusun teks persuasi. Demikian anak-anak untuk rangkaian materi yang ada di dalam teks persuasi. Nah, selamat belajar. Semoga apa yang dipelajari ini bisa dengan mudah kalian cerna. Diulangi lagi di buku paket ataupun di LKS itu sudah ada juga. Silakan dicek kembali. Jika ada yang belum jelas bisa ditanyakan lebih lanjut kepada saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.